Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan pengantar fisika matematik minggu ke-14 hari kedua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung limit dengan bentuk tak tentu 0 per 0 dengan menggunakan aturan L'Hopital ya. Kemudian kita juga akan mengerjakan misalnya menghitung limit bentuk tak tentu lainnya. Misalnya adalah tak berhingga dibagi tak berhingga, atau 0 kali tak berhingga dikurangi tak berhingga, kemudian 0 pangkat 0 atau tak berhingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak berhingga ya. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah membahas bentuk limit seperti ini ya, dimana kita uraikan dan seterusnya. Ternyata ketiga limit tersebut hasil solusinya adalah limit 0 per 0 ya, limit 0 per 0, dan ini termasuk limit yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa ya. Nah, sebenarnya kita bukan membahas tentang limit 0 per 0, tetapi bentuk tak tentu dari 0 per 0. Jadi nilainya mendekati 0 ya. Jadi mendekati 0, di X-nya itu mendekati 0 atau solusinya mendekati 0 ya, dibagi oleh fungsi Gx yang juga dia mendekati 0. Jadi sebenarnya sih ada nilainya, cuma dia mendekati 0 gitu. Nah, kita akan selesaikan menggunakan teorema L'Hopital ya. Bagaimana makna dari teorema atau aturan L'Hopital ya? Jadi jika limit X menuju C untuk fungsi fx sama dengan limit dari X menuju C fungsi Gx sama dengan 0 ya, itu dapat dikerjakan dengan syarat gitu ya, dengan syarat bahwa limit fx dan gx-nya itu akan bernilai 0 ketika X menuju C. Nah, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Nah, jika limit X menuju C untuk f aksen X dan G aksen X itu ada atau berhingga atau tak berhingga, jadi dalam artiannya ada nilainya, maka kita bisa buat ikuti aturan L'Hopital, di mana nilai dari limit X menuju C untuk fx gx, fx dibagi gx itu sama dengan limit X menuju C untuk f aksen X dan dibagi oleh G aksen X. Oke, nah C ini bisa kita ganti dengan C plus, C minus, tak berhingga, atau minus tak berhingga, dengan artiannya pendekatan sebelah kanan sebelah kiri atau titik ekstrimnya ya. Jadi intinya adalah nilai limit ini jika fx-nya sama dengan 0 dan gx-nya sama dengan 0, maka kita baru bisa menggunakan aturan L'Hopital ini. Contoh misalnya ya. Nah, kita masukin dulu. Kita hitung limit X menuju 1 untuk X pangkat 3 minus 1 dan dibagi X minus 1. Pertama sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan limit X-nya, X menuju 1-nya. Jadi limit X menuju 1 berarti masukkan 1 pangkat 3 kurangi 1 dibagi 1 minus 1 ya. Artinya apa? Berarti ini adalah limit 0 per 0 X menuju 1. Nah, jika bentuk limitnya seperti ini, baru kita bisa gunakan aturan L'Hopital. Kita gunakan aturan L'Hopital dalam artinya kita definisikan dalam
dalam L'Hopital, kita turunkan berarti yang atas menjadi 3x kuadrat, yang bawah menjadi 1 ya. Kemudian kita masukkan lagi limit x menuju 1-nya. Masukin 1, berarti 3 kali 1 kuadrat dibagi 1, hasilnya adalah 3. Berarti limit x menuju 1 untuk x pangkat 3 minus 1 dibagi x minus 1 adalah 3. Berarti kita menggunakan aturan L'Hopital dengan syarat ini dulu ya, harus dibuat. Oke, contoh. Ini masukkan dulu ya. 0 dikurangi sinus 0 dibagi 0 kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 0 dibagi 0 ya. Berarti kita bisa gunakan aturan L'Hopital untuk yang nomor 2A. Kemudian masukin 0 dikurangi 0 sinus 0 dibagi 0 pangkat 3 ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita gunakan aturan L'Hopital menjadi limit x menuju 0, kita turunkan yang atas, ini menjadi 1 minus cos 0, cos x ya, dibagi 2x ya. Nah, kita masukin nilai x-nya menjadi coba kita masukin nilai x-nya menjadi 1 dikurangi 1 dibagi 2 kali 0. Ini sama sih 0 per 0. Nah, jika nilai limit turunan pertama L'Hopitalnya adalah 0 per 0, kita L'Hopitalkan lagi. Biasanya menjadi limit 1 turunannya menjadi 0. Turunan kosinus adalah minus sinus, berarti minus kali minus menjadi sinus x per 2. Nah, coba perhatikan, kita masukkan limit x menuju 0-nya. Limit x menuju 0. Berarti sinus 0 dibagi 2. Sinus 0 adalah nilai 0 ya, maaf. Sinus 0 dibagi 2 hasilnya 0 per 2 atau sama dengan 0. Nah, 0 ini nilai hasilnya. Kenapa? Karena ini bukan 0 per 0. Ya, tapi 0 dibagi 2 ya 0. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Berarti nilai limit untuk x menuju 0 untuk x minus sinus x per x kuadrat itu hasilnya sama dengan 0. Ya. Oke. Kita lanjutkan ke yang B. Maka turunan pertamanya adalah limit x menuju 0 untuk, berarti turunan pertamanya ini menjadi 1 minus cos x dibagi 3x kuadrat. Hasilnya adalah masih 0 per 0 ya. Kita turunkan lagi menjadi, dilopitelkan lagi menjadi limit x menuju 0 menjadi sinus x dibagi 6x ya. Oke, ini hasilnya tetap 0 per 0. Kenapa? Masukin 0. Sinus 0 dibagi 6 kali 0, 0 per 0. Berarti kita L'Hopitalkan lagi. L'Hopitalkan lagi menjadi limit x menuju 0 untuk minus cos x dibagi 6. Oke, masukin limit x menuju 0. Berarti minus 1 cos 0 itu kan 1 ya. Minus 1 per 6. Nah, ini hasilnya. Dengan demikian, solusi untuk yang B ini adalah sama dengan minus 1 per 6. Lihat, hasilnya ternyata beda. Kalau yang A itu hasilnya 0, yang B itu hasilnya minus 1 per 6. Itulah pendekatan L'Hopital. Nah, bagaimana kalau yang ini? Kalau yang
masukin 0 sinus 0 per apa ini, turunan tangan itu adalah tangan 0 itu adalah 0, berarti 0 per 0 ya. Turunkan, yang atas turunkan, yang bawah turunkan, berarti ini jadi 1 minus minus 2 sin 2 cos 2x dibagi turunan tangan itu apa ya? Cos menjadi 1 per kalau nggak salah secant kuadrat x ya. Nah, tinggal masukin aja coba hasilnya. Ini 0. Oke, 1 minus 2 cos 0, berarti ini nilainya adalah minus 1 dibagi secant kuadrat, berarti per cos 0 berarti 1 minus 1 per 1, jadi nilainya adalah minus 1 ya. Oke, lanjutkan. Nah, untuk yang soal nomor ini kita coba hitung, masukkan dulu limit x menuju 0. Eksponensial pangkat 0 dikurangi eksponensial minus 0 dibagi 2 sin 0 ya, hasilnya adalah 1 minus 1 per 2 kali 0 sama dengan 0 per 0. Berarti ini dapat kita akan menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikan nilai limit ini. Limit x menuju 0 ya, turunkan dulu, berarti ini adalah e pangkat x, turunan e pangkat x adalah e pangkat x sendiri. Kalau dikurangi, turunan ini menjadi minus eksponensial minus x dibagi 2 cos x sama dengan eksponensial pangkat x plus eksponensial minus x per 2 cos x. Oke, masukin x-nya 0 ya. Maaf, berarti ini menjadi limit x menuju 0, x pangkat x plus x pangkat minus x per 2 cos x. Masukkan x-nya 0, berarti e pangkat 0 ditambah e pangkat minus 0 dibagi 2 kali 1. Cos 0 itu adalah 1. Cos 0 berarti 1 tambah 1 dibagi 2 kali 1 sama dengan 1 ya. Jadi nilai ini sekarang nilainya adalah sama dengan 1. Oke, lanjut. Nah, bagaimana seperti ini? Ya, bagaimana kalau seperti ini? Masukkan dulu x-nya 1. Limit maaf, ln 1 pangkat 2, jadi ln 1 pangkat 2 dibagi x kuadrat maaf, oke, jadi karena dia 0, jadi untuk ini coba dulu masukkan x-nya 1, atau kita sederhanakan dulu limitnya. Limit x menuju 1 ya menjadi 2 ln x per x kuadrat minus 1. Masukkan x-nya 1, ini menjadi 2 kali limit 1 per 1 minus 1 ya. Ini sama dengan 2 kali limit, bukan limit, ln 1 itu 0 bagi 0 berarti sama dengan 0 per 0. Nah, itu solusinya. Maaf, kita harus menggunakan teorema aturan L'Hopital.
karena dia nilainya adalah limit x menuju 1 2 ln x per x kuadrat minus 1, maka kita sederhanakan menjadi, kita L'Hopital kan, ini menjadi limit x menuju 1 turunan dari ln x itu kan adalah, masukkan dulu 2, turunan ln-nya adalah 1 x dibagi yang bawahnya itu menjadi x. Ya, maka nilainya menjadi limit 2 per x kuadrat untuk x menuju 1. Maka masukkan limit x menuju 1-nya, jadi 2 dibagi 1 kuadrat sama dengan 2. Nanti nilai limit ini adalah nilainya adalah 2. Oke. Nah, bagaimana untuk bentuk tak tentu? Misalnya untuk tipe tak berhingga dibagi tak berhingga. Ya. Secara sederhananya sebenarnya mirip dengan L'Hopital ya. Kenapa? Kan sebenarnya karena dia tak berhingga dibagi tak berhingga, secara matematiknya kan gini, tak berhingga dibagi tak berhingga. Bagaimana kalau sekarang diubah menjadi 1 per tak berhingga dibagi 1 per tak berhingga? Kan secara matematiknya sama. Nah, 1 per tak berhingga itu adalah 0 per 0 gitu. Ini ngaco sebenarnya, tapi mirip gitu. Dengan demikian, ya kita masih bisa menggunakan teorema L'Hopital dengan aturan tak berhingga per tak berhingga. Ya, intinya itu. Kita lanjutkan contoh misalnya eksponensial pangkat x dibagi 2 per x gitu ya. Nah, kita hitung misalnya, kita cari L'Hopitalnya, ini menjadi yang atas menjadi eksponensial pangkat x, yang bawah sisa jadi 2. Itu hasilnya adalah tak berhingga. Nah, oke. Nah, bagaimana seperti ini? Ya, coba masukkan dulu batasnya x menuju tak berhingga, berarti tak berhingga kuadrat dibagi eksponensial pangkat tak berhingga. Ya, ini adalah tak berhingga dibagi tak berhingga. Dengan demikian kita masih bisa menggunakan teorema L'Hopital. Ya, kita turunkan, kita cari dengan menggunakan aturan L'Hopital menjadi limit x menuju tak berhingga menjadi 2x per eksponensial pangkat x, atau kita masukkan lagi, tetap sebenarnya ini 2 kali tak berhingga dibagi tak berhingga ya, berarti ini masih bisa diturunkan menggunakan L'Hopital yang bawah. Kita turunkan menggunakan aturan L'Hopital menjadi limit x menuju tak berhingga, ini menjadi 2 per eksponensial pangkat x ya. Sama dengan 2 per tak berhingga, artinya dia adalah 0. Jadi masukkan x menuju tak berhingga, ini eksponensial pangkat tak berhingga, dan nilainya kan tak berhingga ya. 2 dibagi tak berhingga ya 0. Jadi solusi untuk limit x menuju tak berhingga untuk x kuadrat dibagi eksponensial pangkat x itu adalah 0. Oke. Perhatikan bentuk limit berikut. Misalnya, nah, jika limit x menuju tak berhingga untuk fungsi x dibagi akar x kuadrat tambah 1, nah, gitu ya. Apakah limit tersebut merupakan tak berhingga dibagi tak berhingga? Secara harfiah ya, karena masukin saja x menuju tak berhingga. Ini tak berhingga dibagi akar tak berhingga kuadrat tambah 1. Ya, ini adalah tak berhingga dibagi tak berhingga. Dah. Terus bagaimana aturan L'Hopital tadi dapat diterapkan di fungsi ini? Secara sederhananya gini. Cara paling mudahnya kita ubah menjadi limit
X menuju tak berhingga ini jadi bentuk akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1. Kan ini dikuadratkan dulu, dikuadrat akar kuadrat. Nah, ya bentuknya kan bisa gini, akar X nya dikuadratkan. Nah, jadi limit ini bentuknya bisa seperti ini. Nah, ingat aturan limit, bahwa aturan limit bisa masuk ke dalam akar. Ini menjadi sama dengan akar dari limit X menuju tak berhingga untuk fungsi X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1. Nah, selesaikan dulu nilai limit di atas yang di dalam akar, maka kita akan dapatkan solusi limit ini. Nah, hitung nilainya berapa. Nah, coba perhatikan yang atas itu menjadi akar dari, kita lopitalkan ya, limit X menuju tak berhingga untuk 2X per 2X, berarti dibagi gini, 2-nya dibagi, sisanya adalah 1. Limit X menuju tak berhingga untuk 1 ya 1. Akar dari 1 ya 1 juga. Berarti limit ini nilainya adalah 1. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk limitnya adalah limit X ln X untuk X menuju 0. Nah, perkalian 0 perkalian seperti ini, coba perhatikan nilai ketika X menuju 0 untuk ln X nilainya adalah minus tak berhingga, sedangkan untuk yang bagian ini ya nilainya 0 plus, berarti perkalian 0 kali tak berhingga. Cara menyelesaikannya adalah yang bentuk ini X ln X itu menjadi ln X dibagi 1/X. Dengan demikian kita akan dapatkan bentuk ln tak berhingga dibagi ln tak berhingga. Jadi tak berhingga dibagi minus tak berhingga, maaf, dibagi tak berhingga. Oke, coba perhatikan hasilnya seperti ini. Kita lopitalkan menjadi yang ln X itu menjadi 1/X. 1/X itu menjadi minus 1/X kuadrat. Kemudian kita dapatkan bahwa nilai ini bisa disederhanakan menjadi minus X, dimana ketika limit X menuju 0 untuk minus X nilainya adalah 0. 0 kali tak berhingga itu nilainya 0. Tapi bisa juga ya nilainya yang lain, tergantung dari fungsinya. Kalau fungsi limit X menuju 0 untuk X ln X, berarti dia nilainya ini. Kalau fungsi yang lain ya bisa jadi dia hasilnya berbeda. Nah, misalnya adalah limit X menuju tak berhingga untuk sinus X ln X ya. Bagaimana misalnya? Ya, dia menjadi limit X menuju 0 ln X dibagi 1 per sin X. Ya, hasil kita lopitalkan menjadi limit X menuju tak berhingga untuk 1 per X dibagi 1 per cos X per sinus kuadrat X. Minus 1 berarti minus. Ya, atau sama saja dengan limit X menuju 0 ya, limit X menuju 0 ini menjadi minus sin kuadrat X per X cos X ya. Oke, seperti ini. Nah, nilai ini hasilnya adalah 0 per 0.
Berarti kita tinggal turunkan lagi menggunakan L'Hopital menjadi gitu. Menjadi limit X menuju 0, turunkan ini menjadi minus 1/3 sinus pangkat 3x cos x dibagi x sinus x ditambah cos x minus sin x ditambah cos x. Masukin 0 x-nya x-nya menuju 0. Berarti yang atas itu menjadi limit minus 1/3 sin 0 pangkat 3 cos 0 dibagi 0 minus 0 kali sinus 0 ditambah cos 0. Hasilnya adalah menjadi, nah ini nggak perlu limit lagi ya, karena udah masuk. Ini menjadi 0 dikali 1 dibagi 0 ditambah 1 sama dengan 0 dibagi 1 ya sama dengan 0. Berarti nilai limit x menuju 0 untuk sin x ln x itu sama dengan 0. Ya, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuknya adalah tak berhingga dikurangi tak berhingga? Nah, bagaimana caranya ya? Kita ubah menjadi bentuk 0/0 atau tak berhingga kali tak berhingga. Caranya adalah ya samakan penyebut dan penyebutnya. Jadi limit x menuju 0 plus ya, menjadi x sin x, ini berarti sin x kurangi x. Nah, ini kan berarti 0/0 nih ya. Setelah itu kita L'Hopitalkan menjadi limit x menuju 0. Ininya adalah turunan sinus, itu menjadi cos x, turunan ini menjadi minus 1 dibagi x cos x ditambah sinus x. Masukin x-nya 0, berarti 1 kurangi 1 dibagi 0 tambah 0. Berarti ini masih 0/0. Karena masih 0/0, kita turunkan lagi, kita L'Hopitalkan lagi menjadi limit x menuju 0, turunan cos menjadi sinus x, turunan 1 0 dibagi turunan yang ini menjadi x minus, berarti cos x ditambah apa ini? Berarti turunan yang ini adalah x-nya turunkan dulu 1, ini jadi cos x ditambah x kali minus sin x. Berarti minus x sin x. Nah, turunan yang sinusnya adalah plus cos x gitu ya. Masukkan x-nya 0. Masukkan x-nya 0 menjadi minus sinus 0 dibagi 1 minus 0 ditambah 1. Ya, berarti sinus 0 cos 0 ini adalah 0 kali sinus 0 kali sinus 0 maksudnya gitu ya, ditambah cos 0. Sinus 0 nilainya 0, cos 0 berarti 1 dikurangi 0 tambah 1, berarti 0 dibagi 2 nilainya adalah 0. Oke. Nah, sekarang
bagaimana kalau bentuknya seperti ini ya, bentuk sinus. Kan kita ketahui kalau misalnya 5 pangkat 0 nilainya 1, 10 pangkat 0 nilainya 1, 1000 pangkat 0 nilainya 1 ya. Berapapun nilai variabelnya, kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya 0 pangkat 0? Seperti bentuk limit ini kan, kalau misalnya limitnya kita masukin, ini menjadi sinus 0 dipangkatkan 0. Sinus 0 kan nilainya 0, mendekati 0, dan ini adalah 0 plus pangkat 0 plus. Nah, silahkan cari jawabannya sendiri ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Pangkat tak berhingga tapi. Ini nilainya sebenarnya tak berhingga ya. Ya. Hasil akhirnya. Nah, apakah ini bentuk tak tentu atau bentuk ini? Ya. Hitunglah masing-masing limit tersebut dengan cara terserah apapun caranya ya. Oke. Silahkan, ini bentuk tugas ya untuk yang tadi, soal-soal yang tadi yang belum dikerjakan oleh saya. Ini 1, 2, dan 3 ini. Silahkan dikerjakan, semoga bisa. Atau mungkin ya cari cara apapun untuk kira-kira menyelesaikan fungsi limit ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.